Pelaksanaan seleksi kompetensi bidang bagi calon pegawai negeri sipil angkatan 2019 di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang hari ini mulai dilaksanakan. Dijadwalkan pelaksanaan SKB CPNS secara keseluruhan akan berlangsung selama 9 hari berturut-turut dan berakhir hingga 22 September 2020. Teknis pelaksanaan SKB CPNS mencakup ujian praktek kerja 14 sampai dengan 17 September, psikotes pada tanggal 18 September, dan wawancara atau interview dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 22 September. Kepala Biro OPK Dr. Andes A. Heru Ahadihari menjelaskan bahwa proses SKB CPNS tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Di era pandemi ini peserta dan panitia pelaksana dituntut mematuhi protokol kesehatan dengan ketat. Saat ujian, setiap peserta diwajibkan menggunakan masker, face shield, dan juga menggunakan sarung tangan. Meski menjalankan ujian di waktu yang kurang kondusif, semua pelaksanaannya harus dilaksanakan dengan cara daring. Hanya saja, untuk mempermudah koordinasi dari total 114 jumlah peserta SKB CPNS tahun ini akan dibagi menjadi beberapa gelombang. Hal ini untuk tetap menjaga protokol kesehatan di era pandemi COVID-19. Pelaksanaan SKB terkait penerimaan CPNS di UIN Malang insya Allah berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Jadi protokol kesehatan tetap kita jalankan, terus penyiapan jaringan IT dan ruang-ruang kelas sudah kita siapkan benar, sehingga insya Allah pelaksanaan akan berjalan lancar sesuai dengan harapan kita. Ke depan kami mohon dari kementerian juga sosialisasi terkait dengan tes CPNS online ini perlu disiapkan benar dan perlu sosialisasi yang agak lama. Karena apa? Karena kalau mendadak begini, kalau terkait dengan jaringan dan video tidak ada masalah, tapi bagi peserta mungkin ada yang tidak begitu paham banget sehingga mengganggu jalannya tes pada waktu hari hanya. Itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan beberapa hari ke depan ini bisa lancar semua, sehingga apa yang kita harapkan CPNS yang betul-betul berkualitas itu bisa kita dapatkan. Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi Kepegawaian dan Hukum Umi Hani menjelaskan bahwa penerapan SKB dengan sistem daring ini merupakan kali pertama dilakukan di UIN Malang. Semua peserta harus mengikuti 3 kategori, yaitu tes praktek kerja, psikotes, dan tes wawancara. Bagi peserta yang berhalangan bisa mengikuti tes susulan di hari selanjutnya. Sehingga jika ada peserta yang sakit atau melahirkan bisa tetap mengikuti tes di hari yang sudah ditentukan. Saat ditanya soal pengumuman kelulusan peserta SKB CPNS, Ibu berkacamata ini meminta menunggu pengumuman langsung dari pusat. Untuk pelaksanaan SKB CPNS angkatan 2019 ini ada tiga tes yang harus diikuti oleh peserta. Yang pertama yaitu terkait tes praktek kerja, yang kedua tes psikotes, dan yang ketiga tes wawancara. Adapun untuk rentang pelaksanaannya, untuk tes praker atau praktek kerja itu mulai hari ini tanggal 14 nanti sampai tanggal 17. Untuk psikotes itu dilaksanakan serentak semuanya seluruh Indonesia itu tanggal 18. Sedangkan untuk tes wawancara itu dilaksanakan tanggal 19 sampai dengan tanggal 22, dan ini ada juga diberi waktu hari cadangan selama 2 hari, yaitu tanggal 23 sampai 24. Itu memberi kesempatan bagi peserta mungkin waktu hari mereka itu sakit atau mungkin melahirkan, jadi diberi waktu ruang 2 hari itu untuk mengikuti tes susulan. Jumlah total peserta? Jumlah total peserta untuk tes sistem sekarang ini kan kita membackup 2 kegiatan, jadi membackup peserta kita sendiri yang mengikuti tes di UIN Malang, yaitu sejumlah 112 dari 41 formasi. Sebenarnya totalnya 46, tapi yang 5 itu ada yang gagal dalam SKD, ada yang tidak terisi. Jadi hanya 41 formasi dengan jumlah total 112. Adapun peserta yang berada di lokasi Malang itu ada 117, tapi kemarin yang sudah positif verifikasi data hanya 114 saja.
Berarti 114 itu ujiannya di UIN Malang semua? Peserta yang hadir di UIN Malang 114. Oke. Harapannya ya semoga walaupun ini masih pertama kalinya memakai sistem daring, semoga lancar, tidak terkendala, dan sehingga pelaksanaan semua peserta baik panitia, peserta bisa menjalankan dan bisa mengikuti tes ini dengan sebaik-baiknya. Tim Liputan melaporkan dari UIN Maliki Malang.